Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-33. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahi kami teladan para kudus yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran. Semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pengalaman Sakeus yang ingin ketemu Tuhan Yesus dan terhalang orang banyak juga karena keterbatasan fisiknya, karena tubuhnya pendek, kiranya juga menjadi pengalaman kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini penuh dengan keterbatasan. Ada banyak kekurangan, namun juga sebenarnya kita tidak melulu hanya memiliki kekurangan-kekurangan saja, tetapi juga memiliki berkat berlimpah. Sebagaimana Yesus yang mau bertemu dengan Sakeus, bahkan mau berkunjung ke rumah Sakeus yang adalah seorang kepala pemungut cukai, yang artinya di Israel seorang kepala pemungut cukai tentu adalah seorang yang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sebagaimana Sakeus membawa diri kepada Kristus dan berusaha untuk melihat bahkan menerima Yesus yang hadir di tengah-tengah kita untuk menyempurnakan segala sesuatu, untuk menyelamatkan yang hilang dan berdosa. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang hilang. Namun Tuhan Yesus juga memerlukan keterbukaan kita, tanggapan kita, upaya kita sebagaimana Sakeus yang karena kehadiran Yesus di rumahnya, maka ia berbalik dari hidupnya yang jahat lalu menjadi hidup yang penuh rahmat sebagaimana kehendak Tuhan yang hadir di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sebagaimana Sakeus kita bertemu dengan Yesus, diperbarui olehnya, menerima, menanggapi karya kasih Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kita yang lemah dan berdosa ini pun diselamatkan sebagaimana Sakeus yang juga mengikuti dengan mengubah diri, dengan memperbarui diri seturut kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa menanggapi panggilan Tuhan, karya keselamatannya untuk keselamatan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.